ingin cari pasangan yang setidaknya setara penghasilan. Bunda emang ngomong kayak emang kamu mau yang gaji lebih di bawah kamu. Ya jangan dong, Bu, nanti kasih. Layaknya harapan pada umumnya semua orang, Natasha Wilona cari jodoh atau suami yang stabil emosi dan ekonominya. Siapa yang akan berakhir di pelaminan bersama Wilona sampai saat ini masih jadi rahasia ilahi. Namun yang pasti pesinetron cantik yang kini merambah ke dunia film layar lebar itu punya kriteria wajib untuk pasangannya nanti. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, Natasha Wilona ingin dipertemukan dengan seorang pria yang stabil secara emosi dan ekonomi. Syarat itu sebenarnya datang dari ibundanya. Wilona ditemui saat syuting acara Pagi-Pagi Ambiar di kawasan Transmedia, Jakarta Selatan. Belum lama ini, Natasha Wilona bicara soal jodohnya nanti. Mama bilang carilah pasangan yang punya kestabilan emosional dan mental, bukan cuma ekonomi. Bagi Mama, itu akan jadi bekal aku di rumah tangga. Kalau bisa dia harus dekat sama Tuhannya karena buat pedoman hidup dia juga, tutur Natasha Wilona. Mama paling cuma bilang yang kayak carilah pasangan yang punya kestabilan secara emosional dan mental, bukan cuma ekonomi. Nah, bagi Mama itu akan jadi bekal kamu nanti di rumah tangga. Dan kalau bisa ya dia juga harus dekat dengan Tuhannya, karena ya buat pedoman hidup dia juga. Perihal ekonomi pasangan, pemeran film Janji Darah itu sempat disorot karena keinginannya untuk punya pasangan yang punya pendapatan setara. Sorotan berawal dari pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan Maya Estianty. Dalam video wawancara itu, dia ditanya soal mau atau tidak punya pasangan yang gajinya di bawah kamu. Untuk pertanyaan itu mantan kekasih Verrell Bramasta itu menjawab, "Jangan dong Bun, kasihan nanti dia minder." Potongan video jawaban itu kemudian menjadi viral ketika beredar di media sosial. Sampai-sampai banyak yang menuliskan komentar, "Gaji WMR mundur deh," karena pernyataan Natasha Wilona. Dalam kesempatan yang sama dia menjelaskan maksud dari pernyataannya dalam wawancara dengan Maya Estianty itu. Ada alasan kenapa dia mencari pasangan yang punya gaji setara dengan pendapatannya. "Karena aku nggak mau ada konflik yang aneh-aneh," kata Natasha Wilona. Takutnya minder, takutnya ada kayak konflik interest atau nggak kayak hal-hal yang misalnya aku mau beli "Aku yakin kalau nanti sudah jalani hubungan serius atau rumah tangga pastikan banyak problem, jangan sampai ekonomi jadi problem utama. Takutnya, pasanganku nanti minder kalau gajiku lebih besar atau ada konflik interest. Misalnya aku mau beli sesuatu, bisa beli yang lebih dari itu, tapi dia nggak mampu beliin buat aku. Aku nggak mau dia ngerasa sedih karena nggak bisa ngebahagiain aku," sambung Wilona. "Aku mau beli sesuatu yang misalnya aku yakin bisa beli lebih dari itu, tapi misalnya dianya misalnya nggak mampu membelikan itu ke aku, akhirnya dia punya rasa kayak sedih atau kayak nggak bisa bahagiain aku." Padahal Selain soal kestabilan ekonomi dan emosi, Natasha Wilona juga punya beberapa syarat lain soal pasangan. Salah satunya adalah soal prinsip. "Kalau aku cari pasangan nggak pernah patokin dia kerja apa atau matokin penghasilan dia berapa. Mungkin karena aku belum di tahap sudah mau nikah, orang sudah harus saling buka-bukaan. ABG agak jarang tanya gaji lo berapa ya. Aku nggak suka berasumsi, kadang terlihatnya wow aslinya belum tentu," tutur Wilona. kalau kamu, ya aku cuma jawab, enggak lah, kenapa harus sampai lebih di bawah aku gitu. Selama ini aku kalau cari pasangan nggak pernah yang kayak bener-bener matokin kerjaan dia apa atau penghasilannya berapa, bahkan aku nggak pernah nanya penghasilannya berapa. Mungkin karena aku belum di tahap yang kayak udah mau nikah kan orang emang harus saling Wajar ya, buka. belakang dong ya kan, berapa bulanan dan lain-lain. Selama ini kan kayak maksudnya ya ABG itu agak jarang ya, tiba-tiba baru kenal langsung gaji lu berapa. Aku nggak suka berasumsi karena kadang-kadang yang terlihatnya super wow belum. Pasti dia harus baik, sayang aku dan keluarga aku, berprinsip. Mungkin dia juga harus bisa menginspirasi aku untuk jadi bisa lebih baik. Itu harapan Natasha Wilona soal pasangan hidupnya nanti. Dia juga harus baik, sayang aku dan keluarga aku, berprinsip, dan mungkin dia juga ini ya
harus bisa menginspirasi aku untuk menjadi orang yang lebih baik. Cari suami, Cari suami sih. Udah bukan emang cari tapi pacar lagi. punya keinginan itu dalam kayak punya keinginan tuh gue kayak pengen nikah agak muda gitu ya. Belum pernah kepikiran dan ke arah sana. Nggak tahu, aku dari awal aku berkarir, aku lumayan orang yang fokus di karir sih. Jadi bukan tipikal yang, ya of course aku pacar. Kayak aku bukan yang nggak pernah pacar, tapi nggak yang berfokus untuk aku pengen nikah muda, pengen satu, pengen cepat itu. Tapi ya gue rasa ya tiap orang beda-beda ya, dan sekarang berarti fokusnya di karir, belum ada mikir-mikir ke arah sana, Belum mikir ke arah belum mikir nikah. ke arah nikah ya. Iya. Dan belum ada juga calonnya. Natasha Wilona dan Verrell klarifikasi status hubungannya akhir-akhir ini yang ramai di media sosial. Verrell Bramasta mengklarifikasi isu yang beredar yang menyebutnya menjalin hubungan kembali atau CLBK dengan sang mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Verrell Bramasta sebelumnya beredar isu Natasha Wilona kembali menjalin hubungan asmara dengan aktor muda yang sekarang jadi Dewan Perwakilan Rakyat, Verrell Bramasta. Isu-isu berkembang usai keduanya kerap kedapatan bersama, bahkan tampak hadir di acara satu sama lain. Beberapa kali oleh teman-teman, oleh keluarga gitu. Jadi cukup awalnya sedih karena sepi banget gitu, kok nggak ada yang ngucapin, nggak ada yang udah dewasa juga, udah semakin tua banget gitu. 27 harapannya nggak banyak sih, yang pasti kepingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih berguna untuk banyak orang, bisa lebih menghargai orang-orang sekitar, dan yang penting ya bahagia selalu lah, bisa menjadi kebahagiaan buat banyak orang. Tadi kalau sempat nangis ya, kamera tadi bisa ketemu sama mama, sama papa nangis kamu. Ya itu sebenarnya adalah hal yang aku udah kayak tahan-tahan ya, cuman nggak tahu kenapa suasananya begitu tadi kumpul di sana, ngeliat kameramen kumpul tuh langsung haru aja gitu, dan aku tahan-tahan tadi ketika papa ngomong akhirnya kayak udahlah, udah nggak bisa nahan lagi gitu, karena ya yang belum tentu setahun sekali kan bisa ngumpul sama keluarga yang lengkap. Bener-bener seneng banget lah. Tapi Pak, itu emang perasaan yang dulu selalu dipendam nggak sih, pengen semua lengkap gitu, bukan waktu adik kan bapak pergi. Iya ya, sebenarnya mungkin sebagai anak pasti kita nggak ada yang ingin melihat orang tua kita pisah ya. Cuma kan kembali lagi seiring berjalannya waktu pasti ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Dan dari kejadian itu aku merasakan emang ya mungkin itu lebih baik terjadi gitu, itu yang membuat kita menjadi orang saat ini. Cuman nggak bisa dipungkiri juga pasti ada momen-momen dimana kita kangen kan, mungkin biasanya kita rame-rame terus, tahu suatu ketika langsung harus hidup masing-masing, karena aku belum sempat bales-balesin ucapan ulang tahun orang-orang gitu. Tapi kapan lagi 27 emang surprise atau emang kapan resmi yang Ini surprise, aku nggak nyangka, maksudnya ini nggak nyangka sama sekali. Ya, makasih.